Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Kali ini gue akan membahas soal peluang lolos Timnas U17 Indonesia ke Piala Asia U17 2023. Bagaimana sih kans dari Timnas U17 untuk lolos ke Piala Asia U17 2023 setelah kalah telak dari Malaysia dengan skor 1-5 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor malam ini ya. Ya, ini tentunya kekalahan pada minggu malam ini di luar dugaan bagi kita, karena dalam 3 pertandingan sebelumnya skuad asuhan Bima Sakti mampu menampilkan performa yang baik dan selalu meraih kemenangan. Tentunya ini kekalahan yang menyakitkan dan membuat kita harus bergantung pada tim dari grup lain, karena kita harus melihat ataupun peluang untuk lolos ke Piala Asia lewat jalur runner-up terbaik. Sementara itu, seperti yang kita ketahui bahwa yang lolos ke Piala Asia 2023 yaitu hanya 10 juara grup dari 10 grup yang ada, kemudian hanya 6 runner-up terbaik dari 10 grup yang ada di babak kualifikasi. Dan sementara ini, kalau berdasarkan dari klasemen, sementara runner-up terbaik kita berada di posisi ke-7 alias sudah terlempar, tapi masih ada kans untuk Timnas U17 lolos ke Piala Asia tahun depan. Bagaimana sih hitung-hitungannya sementara ini? Kita lihat dulu ya bagaimana sebenarnya mekanisme untuk penentuan klasemen di runner-up terbaik untuk Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Asia U17 2023. Kalau berdasarkan aturannya gitu, kita melihat di jumlah tim dari 10 grup yang ada ini kan berbeda-beda. Ada yang dihuni 4 tim, ada yang dihuni 5 tim. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama adalah karena adanya perbedaan jumlah tim dari grup yang ada, untuk grup yang dihuni oleh 4 tim, maka hasil melawan tim di peringkat keempat klasemen akhir di grup tersebut tidak dihitung. Sedangkan bagi grup yang dihuni 5 tim, untuk hasil pertandingan dengan peringkat keempat dan kelima tidak dihitung. Nah, Indonesia sendiri di grup B ada 5 tim. Maka untuk peringkat keempat dan kelima alias hasil pertandingan melawan Guam dan Palestina yang mana kita menang, maka tidak dihitung dalam perhitungan klasemen untuk runner-up terbaik kali ini. Jadi yang dihitung hanyalah saat melawan Uni Emirat Arab yang kini berada di posisi ketiga klasemen, dan melawan Malaysia yang kini berada di posisi pertama klasemen. Dengan demikian, sementara ini Timnas U17 Indonesia hanya mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan melawan Uni Emirat Arab dan melawan Malaysia. Seperti kita ketahui, kita berhasil menang lawan UEA dengan skor 3-2, sementara kita kalah dari Malaysia hari ini dengan skor telak 1-5. Dengan demikian, saat ini Indonesia produktivitas golnya hanya 4, kemudian kebobolan 7 gol. Dengan demikian, saat ini Timnas U17 Indonesia minus 3 gol. Ya, dengan demikian untuk selisih golnya itu menempatkan kita berada di posisi ke-7 runner-up terbaik sementara ini. Lalu, kalau kita ingin melihat ataupun kans kita masih ada, walaupun sudah terlempar dari 6 besar, masih ada jika kita menunggu hasil laga dari Yordania, Oman, dan India. Sementara ini Yordania dan Oman masih berada di posisi bawah Indonesia gitu. Ya, kalau melihat dari hitung-hitungannya ya sementara ini ya. Gitu. Kalau Yordania dan Oman menang dengan skor berapapun ya otomatis kita bakal tersingkir lah, sudah pasti gitu. Dan ada harapan hanya tipis kalau India, saya ulangi lagi ya, kalau India kalah di laga terakhir mereka dini hari nanti melawan Arab Saudi dengan skor 0-7, itu kita baru bisa ataupun ada harapan untuk naik posisi kita. Karena India kalau kalah dengan skor segitu, maka sekarang dia berada di posisi keempat nih, klasemen runner-up terbaik gitu. Maka dia akan turun posisinya di bawah kita. Sudah pasti di bawah kita, di posisi 7. Tapi kita juga berharap Yordania dan Oman tidak menang
di laga terakhir atas lawannya masing-masing. Jadi itu dia hitung-hitungannya kalau timnas U17 kita ingin lolos ke Piala Asia. Tapi yang pasti kekalahan telak ini memang di luar dugaan, dan ini pastinya akan menjadi evaluasi bagi tim ini yang sebelumnya berhasil menjadi juara Piala AFF U16 2022 di Sleman. Ya, kita harapkan ini menjadi pelajaran yang berarti bagi skuad Asuhan Bima Sakti, dan mudah-mudahan hasil terbaik kita dapatkan, dan walaupun sedikit kansnya ya masih ada harapan lah. Kita tunggu hasil dari laga India melawan Arab Saudi gitu. Nah, sementara ini kalau dilihat dari klasemen ya di grup D yang mana dihuni oleh India dan Arab Saudi gitu, ya memang kedua tim sementara ini berada di peringkat pertama dan kedua. Arab Saudi memimpin, poinnya sama, yaitu sama-sama 9 gitu. Sayangnya Arab Saudi memang sementara ini unggul surplus gol atas India, yaitu plus 16, sementara India sekarang plus 11 gitu. Ya berarti di sini India juga adalah tim yang kuat ya, tidak main-main gitu. Jadi agak sulit juga kalau misalkan mereka kalah dengan skor telak 0-7 paling tidak di laga ini gitu. Oke, mungkin itu dulu konten gua kali ini. Kita harapkan terbaik bagi timnas U17. Gua Aris Adnan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.